sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Melanjutkan prinsip yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Beginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Eudia Dwi Julia dengan NIM 241011881, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAK Angkatu, akan mempresentasikan prinsip hermeneutika Perjanjian Baru tersebut. Prinsip kelima dalam menafsirkan Alkitab. Untuk siapa firman itu disampaikan. Ada bagian firman yang ditujukan kepada semua orang, tetapi ada bagian lain yang tidak. Yang pertama, contoh firman yang ditujukan pada semua orang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menekankan kasih Allah yang universal dan tawaran keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pesan ini ditujukan kepada semua pengikut Kristus, mengajak mereka untuk menjadi terang bagi dunia. Kedua, contoh firman yang tidak ditujukan kepada semua orang. Bisa dilihat dalam Markus 7 ayat 27, Ia berkata kepada perempuan itu, biarkanlah anak-anak itu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang menjadi milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini mengacu pada konteks tertentu dan bukan untuk semua orang. Contoh yang kedua, Matius 10 ayat 5-6. Ini adalah perintah Yesus kepada ke-12 muridnya. Katanya, janganlah kamu mengambil jalan ke bangsa lain dan janganlah kamu masuk ke kota Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perintah ini hanya untuk murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang ketiga, contoh firman yang hanya untuk orang percaya. Lihat dalam Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini berlaku khusus untuk orang-orang yang percaya dan mengasihi Allah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatanmu, supaya jangan ada orang yang memenggahkan diri. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah melalui iman dan kasih karunia Allah, khususnya untuk orang percaya. Yang keempat, firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu untuk menapi seperti gandum, tetapi kamu telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Pesan ini ditujukan langsung kepada Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang 15, tetapi Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab dia adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta kepada anak-anak Israel. Ini khusus untuk
bekal dalam pelayanan. Bukan berarti ayat-ayat yang bukan untuk orang percaya tidak ada artinya bagi kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Prinsip yang keenam adalah menafsirkan Alkitab, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri. Meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, perintah, ekonomi, dan lain-lain. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Contohnya, dalam 1 Korintus 1 ayat 18, bab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kebaikan Allah. Kata kuncinya adalah salib. Bagi manusia, salib adalah simbol kehinaan dan penderitaan karena itu merupakan alat hukuman yang memalukan. Namun, bagi Allah, salib adalah lambang kasih dan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sudut pandang manusia, salib adalah penderitaan dan kegagalan. Namun, sudut pandang Allah, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan. Kita bisa melihat di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata kuncinya adalah kematian. Manusia biasanya menganggap kematian sebagai akhir yang menyedihkan. Namun, bagi Paulus dan dalam pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan karena itu berarti bersatu dengan Kristus. Menurut sudut pandang manusia, kematian adalah kerugian dan akhir yang menyakitkan. Namun menurut pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan dan awal hidup yang kekal bersama Kristus. Baik, kita masuk ke dalam prinsip yang ketujuh dalam menafsirkan Alkitab, yaitu memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit merujuk pada dua cara memahami makna teks kitab suci, satu yang jelas dinyatakan dalam teks dan satu lagi yang tersirat atau perlu ditafsirkan lebih dalam. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama, yang eksplisit berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dan jelas dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat Alkitab tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang terlalu dalam. Yang kedua, yang implisit berarti sesuatu yang tidak langsung disebutkan, tapi dapat disimpulkan dari konteks, struktur, atau maksud. Penafsiran implisit menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap teks. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contohnya, dalam Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akalmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dalam Lukas, perintah untuk mengasihi Tuhan sesama diungkapkan secara eksplisit. Namun dalam 1 Yohanes mengeksplisitkan bahwa mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama. Jika seorang mengklaim mencintai Allah tetapi membenci orang lain, itu bertentangan dengan perintah tersebut. Yang kedua, banyak hal harus dipahami secara implisit. Contohnya yang pertama dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai luka. Secara eksplisit, ayat ini mengingatkan bahwa cinta uang adalah sumber kejahatan yang dapat menyebabkan seseorang tersesat dari iman dan menderita. Tapi secara implisit, walaupun tidak melarang uang, ayat ini mengaplikasikan bahwa cinta berlebihan terhadap uang dapat merugikan kesehatan mental dan spiritual serta menimbulkan stres dan kecemasan. Contoh yang kedua di dalam Matius 6 ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi berat dan kerat merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya.
mengejar kekayaan, materi dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting seperti hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, serta dapat merugikan kesehatan spiritual dan emosional. Oke, yang ketiga, pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Eksplisitnya, jika kita meminta, mencari dan mengetuk, kita akan menerima, mendapatkan dan pintu akan dibuka. Secara implisit, jika kita tidak meminta, mencari atau mengetuk, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Contoh yang kedua, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Implisinya, kita dapat mengatasi segala sesuatu melalui kekuatan Kristus. Implisitnya, tanpa Kristus kita tidak memiliki kekuatan dan menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, pemberian makna implisit yang salah kepada eksplisit. Contoh yang pertama, Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Eksplisitnya, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Implisit yang salah, ayat ini diartikan bahwa kita harus selalu menyerah pada kejahatan dan tidak berjuang untuk membela diri, padahal konteks lebih kepada menghindari balas dendam dan menunjukkan kasih. Seperti itu. Contoh yang kedua, Lukas 9 ayat 23. Jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Eksplisitnya, mengikut Yesus memerlukan penyangkalan diri dan komitmen yang besar. Implisit yang salah diartikan bahwa kita harus hidup dalam penderitaan terus-menerus, padahal maksud adalah komitmen untuk menguatkan panggilan Tuhan di atas